mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuk lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena musiknya yang berbeda. Cukup, Fatma. Oke, Bu. Apakah Fatma mau menjelaskan mengenai gagasan utama dan gagasan pendukung dari paragraf kedua ini? Tunggu, Ibu. Kami lagi melihat ulang. Apakah gagasan utamanya terdapat pada kalimat terakhir, Ibu? Kalimat terakhir. Baik, Fatmawati, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa gagasan utama dari paragraf kedua ini terletak di kalimat pertama. Kenapa kalimat gagasan utamanya itu terdapat di kalimat pertama? Karena di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Dan di sini rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih. Berarti di sini menjelaskan rombongan laki-laki dari daerah Maluku itu mengenakan kemeja putih, jas merah, topi tinggi, dan hiasan keemasan. Dan rombongan perempuan dari daerah Maluku ini mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Nah, langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Tifa itu seperti alat musik yang berbentuk pipih biasanya. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya ramping dan panjang. Nah, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Jadi untuk Fatmawati dan anak-anak sekalian, gagasan utama dari paragraf kedua terletak di kalimat pertama. Terima kasih Fatmawati, sudah berani menjawab. Iya, Ibu. Nah, di sini kita ke bawah lagi, itu terdapat tugas untuk anak-anak semua, yaitu mengenai paragraf 3 sampai paragraf berikutnya. Ada berapa paragraf ya? Kita lihat lagi ya, anak-anak. Ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, keempat, kelima, kemudian, berarti ada 5 paragraf anak-anak. Dan anak-anak, ini adalah tugas kalian, yaitu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di paragraf ketiga, 4, dan kelima. Dan jika sudah selesai, bisa dikirimkan ke Ibu melewati WA ya, anak-anak. Siap, Ibu. Baiklah, di sini ada yang ditanyakan mengenai keragaman budaya anak-anak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, di sini Ibu ingin mengulas kembali mengenai keberagaman budaya bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, kita patut bangga menjadi anak dari bangsa Indonesia, anak muda, penerus bangsa Indonesia. Karena kenapa? Indonesia itu memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak sekali. Dari Sabang sampai Merauke, banyak pulau. Pulaunya itu beribu-ribu, terpisah-pisah.
tapi Indonesia tetap satu. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki banyak suku, beratus-ratus, bahkan beribu-ribu. Dan berapa sih jumlah suku di Indonesia itu sebenarnya berapa ya? Nah, menurut data BPD nih tahun 2010, jumlah suku di Indonesia ini sebanyak 1.128 suku. Nah, anak-anak dari Sabang sampai Merauke, ribuan suku itu dapat menjadi satu. Kemudian dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah itu memiliki bahasa yang berbeda-beda. Daerah satu dengan daerah yang lain. Mereka tetap bersatu. Kemudian agamanya berbeda-beda. Sabang sampai Merauke terdapat 6 agama. 6 agama anak-anak ya. Yang pertama Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ini adalah 6 agama yang diresmikan di Indonesia. Nah, anak-anak, bahasa tadi anak-anak, dari Sabang sampai Merauke itu kan berbeda tuh. Nah, jadi gimana sih cara komunikasi antara daerah satu dengan daerah yang lain? Di sini Indonesia memberikan bahasa resminya, yaitu bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia dari daerah, contohnya nih, dari daerah Sumatera Utara nih, mau pergi ke daerah Jakarta yang sukunya mayoritas Betawi. Kan Sumatera Utara mayoritasnya Batak nih. Nah, jadi mereka tuh bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Begitu anak-anak. Dan tadi nih, mengenai agama, suku, pulau-pulau yang banyak itu bisa menjadi satu, jadi Indonesia itu gara-gara apa anak-anak? Ya, Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, di sini nih kita menjadi satu dari bahasa yang berbeda, suku berbeda, terus agama berbeda, kita disatukan dengan semboyan ini tadi. Walaupun berbeda, kita tetap bersatu. Karena apa? Kita memiliki sikap yaitu menghormati satu sama lain, menghargai satu sama lain. Terus kita tidak boleh mengejek, kita tidak boleh gimana ya? Mengesampingkan bahwa itu kayak gitu, ini kayak gitu, itu tidak boleh. Kita saling menerima perbedaan. Karena kita dengan mereka juga berbeda. Dia menerima perbedaan kita pun menerima perbedaan mereka. Begitu anak-anak. Jadi di sini keberagaman budaya Indonesia itu perlu dijaga anak-anak dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi seperti nih, misalnya Fatmawati suku Melayu, terus si Amalia suku Melayu juga. Kalian pasti akan mewariskan itu kepada anak kalian. Baiklah, masih ada yang bisa ditanyakan lagi? Baiklah, Ibu anggap ini anak-anak sudah mengerti. Jadi, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Dan jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.